Ada yang tahu EKG? Oke, kita brainstorming dulu. Kalau mau ngapa-ngapain harus baca dulu. Iya, apa itu? Merekam aktivitas listrik jantung. Oke ya. Emang jantung punya listrik? Ada. Ada. Adiknya tahu diulangi loh. Aliran listriknya itu salah satu yang menyebabkan jantung juga berdetak nanti ya. Ada yang tahu aliran listrik jantung itu terdiri dari apa saja? Dari mana ke mana? Mesti googling ya. Oke, ada usaha ya. Ayo. Aktivitas kelistrikan jantung ya. Oke. Coba dicari ya. Nanti ada SA node ya. Sudah ketemu? Berkasis. Ini sih. Alvenot. Atri. Berkas Purkinje baru ke miokardnya jantung ya. Nanti tolong dicek lagi ya. Itu nanti aliran kelistrikan dari jantung ya, yang menyebabkan jantung nanti bisa berdetak seperti itu. Kemudian apa yang harus dipersiapkan untuk siapa sih aktivitas untuk siapa sih pemeriksaan kaki? Untuk orang yang ada resiko jantung. Terus oke, terus disritmia jantung, iskemia miokard, ketidakseimbangan elektrolit. oke, jadi di situ nanti ya bisa terlihat ya jantungnya ya, dari aktivitas atriumnya, ventrikelnya, normal enggaknya, termasuk kelistrikannya jantung itu nanti dari EKG. Kalau sekarang di rumah sakit ya sudah menetapkan protap ya, jadi protap masuk IGD lansia ya usia 50 atau 60 tahun nanti ada ini ya, tergantung rumah sakitnya ya, dari 50 sampai 60 tahun itu sudah wajib EKG. Jadi kalau dulu ada puluhan baru EKG, sekarang enggak ya, 50 sampai 60 tahun itu sudah wajib EKG dulu di depan. Karena sekarang kalian tahu ya, prevalensi ya dari penyakit jantung itu terus meningkat setiap tahunnya ya, tiba-tiba nggak ada masalah Jantung. nah, jatuh, meninggal ya, seperti itu. Karena negara kita masih belum 100% untuk promotif preventifnya semua penyakit. Jadi kita lebih ke kuratif rehabilitatif dulu ya. Kalau di negara lain sudah kita check innya ya, kontrol rutin ya, check up ya. Kita kontrol rutin ya setiap bulannya. Nah, kalau orang-orang Indonesia masih belum sampai seperti itu, kecuali kalangan menengah ke atas ya. Oke, apa yang harus disiapkan pada pasiennya dulu sebelum ke alatnya? Melepaskan pakaian atas klien, juga perhiasan. Ini dipasang di mana sih nanti elektrodanya, prekordialnya? Di dada. Oh, Di mana? Keempat kanan kiri. Oke, di dada sebelah kiri ya. Terus ya itu sama ekstremitas ya. ekstremitas. Sama ekstremitas. Tangan Nanti kanan, baca tangan kiri, oke, kaki baca kanan. pelan-pelan nanti materi yang saya berikan ya, di situ sudah ada basic banget ya caranya melihat EKG yang normal atau enggak dan menghitung itu nanti bisa dilihat. Nanti untuk advance-nya kalian akan belajar di PTJLS ya, di tingkat 3 semester depan insyaallah ya. Terus apa lagi pasien yang harus disiapkan? Membersihkan area yang akan dipasang. Oke, jadi kalau yang dadanya ada bulunya, kakinya ada bulunya, itu dibersihkan. Dicukur. Iya, ya. Jadi nanti elektroda ini harus melekat dengan bagus ya di bagian dada dan ekstremitasnya pasien. Kalau ada bulunya biasanya cowok-cowok itu ya, Iya. itu biasanya kalau nggak dicukur itu nggak akan bisa nempel ya. Elektrodanya, prekordialnya yang atas ini. Ya. Kemudian apalagi? Memberikan jeli secukupnya pada daerah yang akan Untuk dipasang. perekatan ya, termasuk juga nanti kita bersihkan juga alat-alat ini sebelum dipakai dengan alkohol ya, untuk membersihkan ya,
termasuk juga nanti kan kita harus melekatnya harus bagus ya, langsung kulit ya, karena ini kan aktivitas kelistrikan. Kalau nggak melekat dengan bagus nanti akan berpengaruh pada hasilnya juga ya, hasilnya juga. Jadi bersihkan termasuk juga pokoknya diwarnai ini ya. Masuk mungkin ada ini ya, apa namanya, ada serumen, ada apa yang biasanya di dada atau di kaki ada apa biasanya, kemudian ada minyak ya, terus ada apa, keringat, terus nah itu termasuk nanti menghalangi dari ini ya, melekatnya elektrodanya kita ini. Terus kemudian apa lagi yang disiapkan di pasien? Sudah Bu. Pasiennya ya, ini inform consent harus dan dijelaskan harus, karena nanti masuknya kan privasi klien ya, dan klien akan merasa tidak nyaman karena ada dibuka depan, kemudian dipasang gel, itu menyebabkan rasa tidak nyaman ya. Kemudian juga di pasien ini kita harus yakin nggak ada logam yang menempel ya, entah itu perhiasan atau mungkin gigi emas ya. Nah itu nanti akan mempengaruhi ya, kalau nempel langsung ke badan itu nanti akan termasuk apa, ini sabuk ya, nah dan lain-lain yang terkait dari logam, karena ini merekam aktivitas kelistrikan jantung. Termasuk juga nanti kalau kita sudah siap gitu ya, sudah siap untuk meng-EKG gitu, kita juga tidak boleh nyentuh areanya pasien sini ya. Nanti listrik kita juga. Kenapa? Behel itu juga berpengaruh? Iya bisa ya, cuman banyak sedikitnya itu yang saya belum menemukan ininya, belum menemukan apa literaturnya ya, seberapa besar atau berapa kecil dia mempengaruhinya itu ya, pasti akan berpengaruh kalau ada lukanya. Kalau misalnya pasiennya pernah patah tulang terus yang ada pennya gimana? Kalau pen itu ya beberapa ini beberapa literatur atau bahkan ini diskus langsung dengan beberapa SPOT itu ada pen-pen yang sekarang ya, kalau zaman sekarang itu ada pen-pen yang memang tidak mempengaruhi itu, ada juga yang mempengaruhi ya. Kalau dulu itu tergantung bahannya juga ya, itu tergantung bahannya. Kalau dulu kalian sering dengar ya, kalau dipakai pen biasanya ada ini apa namanya, ada dingin, ada ini ya, itu akan apa namanya berpengaruh ya. Nah sekarang dengan semakin perkembangan zaman ya, pen itu banyak sekali bahan-bahan yang meminimalisasi itu gitu ya. Itu. Terus apalagi di pasiennya? Oke, terus kemudian pasiennya harus tenang ya, karena kalau kita ini kan termasuk tanda-tanda vital ya, termasuk mengukur organ vitalnya pasien, berarti pasiennya harus tenang, nggak boleh ansietas ya. Kalau misalnya pasiennya cemas, berarti kan harus evaluasi harus benar. Kalau misalnya pasiennya cemas berlebihan gitu, ya harus tenangin dulu. Kenapa? Sama aja, nanti juga perekaman EKG-nya nggak akan ini ya, nggak akan bagus ya, nggak akan pure nantinya. Tuh posisinya apa pasiennya? Ini Apa posisi? Ini posisi apa? serami. Hah? Posisi apa ini? Posisi apa? Posisi apa? Ini posisi apa? Yang ini pasiennya posisi apa ini? Bahasa apa itu ya? Ayo bahasa medismu keluarkan gitu ya. Ini posisi apa? Apa ya? Ditotomi. Fowler, ya Allah. Hah? Hah? Apa lagi? Pasien lagi ya. Dan sama pada di rumah sakit kan. Kasih pasiennya posisi polar. Kasih posisi seperti ini. Mana? Apa?
pasiennya sesak, kita bisa pakai posisi Oh iya ya Allah. semipolar atau polar ya, menyesuaikan kondisi pasiennya. Tapi ini adalah posisi yang paling paling normal ya dari pasien. Kan di sini pasiennya juga tenang dengan kondisi seperti ini. Oke, itu pasien. Terus atas diganti ya bajunya, pakai baju pasien yang bukaan depan gitu ya. Kalau pasiennya pakai bajunya sendiri, apalagi ada bukanya kan ribet. Terus apalagi sudah? Pasien sudah. Oke. Untuk ini EKG-nya ya, apa yang kita siapkan? Mesinnya, oke. Mesinnya EKG, ini ada tombol startnya ya, sama stopnya ya. Saya tidak bisa menjelaskan banyak karena nanti langsung disorot gitu. Karena nanti mesin EKG ini ada banyak macamnya, baik yang otomatis maupun yang manual ya. Nanti pun dia bisa langsung merekam otomatis keluar berderet gitu ya, AVR, AVL, AVF, terus kemudian V1 sampai V6, atau kita bisa milihnya pakai ini ya, leadnya ya. Nanti kita bisa cetek-cetek ini, milih, kita tergantung permintaan dokternya. Ada dokter yang biasanya ingin melihat aktivitas atriumnya, ventrikelnya ya. Normalnya nanti kompleks ini minimal ada 3 ya. Kalau normalnya biasanya diminta ya, kalau pasiennya kalau ini pasiennya standar ya, atau misalnya keluhannya dokternya nggak pengen minta satu yang panjang gitu, normalnya ini minimal 3 ya. Kalau panjang bisa sampai 6 atau lebih ya. Nanti lihatnya gimana nih kompleks ini, dilihat aja dari sini ya, dari keluarnya kertasnya ya, ini kertasnya ya, masuknya di sini. Nanti kalau habis berarti isi ulang di sini, nanti dia akan keluar dari sini. Itu anunya apa Bu? Maksudnya keluarnya? Kertasnya itu keluarnya tuh isinya apa maksudnya? Keluarnya ini itu. sayang, isinya ini nanti sandi rumput. Oh Ya. Nanti ada kompleks ya. Sandi rumput. Nanti ada kompleks PQRST ya. P yang kecil ini yang panjang ini kompleks QRS, terus yang belakangnya ada T ya. Berarti nanti akan keluar ini banyak ya, dan ini yang dibaca dokternya. Kalian juga bisa nanti menghitung berapa sih nadinya si pasien itu dari sini ya. Tapi dibanding ngitung langsung ya cepatan ngitung langsung ya, tapi di sini akan lebih terlihat nantinya ini nih ya, detailnya ya. Nanti akan keluar di sini. Saya sudah berikan contoh juga di materi ya, contoh juga di materi. Nanti kalian bisa lihat ya. Terus kemudian apalagi ini baterainya ya, ini tombol startnya ya, sama stopnya ya. Ini 1 mV untuk amplitudenya ya, jadi satu ukuran kecil itu ya, kotakan itu ya, 1 mV, normalnya segituan ya. Terus ini keluarnya di sini ya, jadi bukan di sini. kembaliin. Ya apa meneh ya. Gitu ya. Itu sampingnya tembal apa Bu? Yang mana? Yang itu loh, Yang mana? puter-puter gitu. Dulu iki lah Rek. Gimana Bu? Ini untuk reset ya, jadi untuk ulang balik ya. Tuh. Terus habis itu ada ini, ada ground ya. Ini ground ini menghubungkan dengan bumi ya, jadi biar stabil untuk aktivitas listriknya ya. Diletakkan di lantai. Normalnya di bawah memang menyentuh tanah ya. Terus pertama bersihkan dulu ya. Kita pasang ekstremitasnya dulu. Di sini ada kasa, terus ada ini, ada alkoholnya ya. Ya. Ada tisu nanti untuk membersihkan ya, sama ada gelnya. Yuk, kalian yang butuh kalian ketahui penting itu adalah pemasangannya ya, pemasangannya. Oke, pasang dulu nanti baru di on kan ya. Jadi mari kita lihat ini harus dibersihkan dulu pakai alkohol ya. Oke, kamu udah gabung Zoom semua ya?
Masih berapa? Harusnya berapa? 17. Ini untuk ekstremitas ya. Coba dilihat untuk ekstremitas, pegang satu-satu boleh ini ya. Tangan kanan merah. Ya, apa yang menunjukkan ini ekstremitas? Biasanya ada ya. Ini nanti macam-macam. Ada yang ini. Ini L. Ini apa? Ini R ya. Ini R kanan ya, kiri. Terus ini apa? Kaki. F ini foot ya. Foot apa? Kaki kiri hijau. Terus Kaki kanan hitam. Oke. Itu ya. RALARF. Betul ya. Di beberapa tempat EKG-nya malah ininya sudah mengikuti warna ininya ya, warna kabelnya ya. Jadi sudah merah, kuning ya. Sudah warnanya sudah sama. Jadi benar-benar lebih memudahkan sekali. Langsung ke nanti sama Pak Kris. Di up to date. Janda mungkin. Ya, pasang. Nah, ya apa ngirim peting kok? Nanti kalau di ruangan jangan sampai ini belibet ya. Jadi jangan sampai kayak tadi ya, nggak karu-karuan amburadul ya. Jadi ada tempatnya sendiri untuk gantungkan ini. Yuk pasang. Bersihkan dulu. Ini kamu pakai handscoon ya? Iya, ini. Pakai handscoon. Sekarang. Pakai sekarang aja. Nanti mulai dari info kosan ya, yang kedua yang nyoba. Bersihkan elektrodanya sama Kasar. kakinya, ekstremitasnya pasiennya ya, semuanya ya, dengan alkohol. Dari sini aja udah kelihatan ya, kalau yang kecil ini masih di tangan ya, kalau gede ini di Kaki. bisa nggak tertukar-tukar. Anggap saja ini sudah ada alkoholnya. Ayo, duluan. Itu coba tangannya. Maksudku iki. Ininya dibersihkan sendiri. Ya, bersihkan aja pakai pasir. Ada beberapa rumah sakit yang tidak memakai gel ya, nggak masalah, pokoknya dia perakatannya bagus, terus sudah bersih ya, dia bisa pakai alkohol, nggak apa-apa. Anggap aja. Anggap aja. Karena logamnya ya, karena nanti dia yang kondisi itu ya, nggak masalah. Tangannya ya, ini Setelah dibersihkan langsung dipasang atau boleh, tapi tangan kaki udah dibersihkan belum? bagian ininya belahan ya. Ini kalau langsung praktek ketemuannya langsung malah lebih cowok pastinya langsung mundur-mundur nanti boleh pakai itu yang kelompok ini cuma datang nggak yang cowok? Iya. Kecepatan. Kotor. Seperti hatiku. Aduh. Jernih. Bawa-bawamu. Kotor kayak omongannya bisa ngomong. Ini kalau bersihkan nanti sekali pakai satu ini satu Maksudnya satu kasa, nggak usah. Gantian ke apa ya? pokoknya harusnya ya tiap habis pasien ya harus dibersihkan ya, itu yang harus kita sangat lemah sekali terjadi itu ya. Ini juga satu aspek juga. Nggak masalah sih. Kalau tidak aja kalau sudah bersih, maksudnya kalau memang masih kotor buat satu ya ganti. Karena kan prinsipnya bersih. Gitu. Kalau steril ya sekali. Sekali. Hah? Oh, ini dipasangnya di sebelah sini. Dua-duanya sini. Oh, Dijepit. oh gitu ya. Permisi ya Pak. Kalau
kalau gelnya untuk ininya aja ya yang ada logamnya. Insya Allah. Kakinya Soalnya juga sing kalau video ini ya ndek wingi buat gak iso ukuran aku. juga ya, apalagi kalau buat cowok ya. Sudah sedia ukuran dari awal nantinya. Itu buat kaki sama dada. Eleng kak, Abang mbak kuning. merah kanan, kuning kiri. Logamnya di atas atau di bawah? Di bawah ya. Dibalik. Oh, Ini di dalam, merahnya di dalam. Merahnya di dalam gini. Heeh. Nah, oke. Iki gak enak nyawa nih kali kali. yo, etok-etok ngono lho. Mesti deh. Jingkan izin. Kabare belibet tadi. Kaki-kaki mundur-mundur. Aduh. Sebar. Sudah dikasih gel tadi? Tuh, durung. Durung mesti awal. Gorong ya. Tangannya emang baru dibersih terus dikasih gel. Jene. Balik cepat. Kincung berapa? Kincungan di harap masker. Gawat. Lihat ya, ada sudah ada tulisannya C1 ya, C4 ya, C5 enaknya. Ini kalau bersihkan ininya dilepas. Kalau ininya sama aja, kalau yang bedakan kan ini satunya. Ini kok. Gorong jadi sih. Dibersihkan. Jangan ada yang menghalangi persentuhan logamnya itu sama kulitnya pasien langsung ya. Iya. Kalau misalnya ada itu ya namanya ban atau ini ya kuat. Nggak apa kalau nggak kena itunya. Ini tuh sudah nggak apa-apa, nggak masalah. Densnya nggak masalah. Pokoknya dia tidak menghalangi. Kan infus kan begini. Nanti kan sudah pakai menekan oh sih Bu kalau gendut itu tangannya Jerung kan? Gak nang jerung. tak cukup maksudnya. Oh iya. Itu ya itu. Oh iya tak kira nang ini. Saya rasa segendut apa ya? Nah, Karena ya segendut apa ya? Jadi saya belum ini juga ya, belum menemukan literatur yang pertanyaannya baru ini ya, dan saya belum dengar ya. Ada ya, bisa jadi ya gendut. Oh iya jadi juga Benar benar. jadi ya. Jadi mungkin ada juga ya ini yang khusus juga untuk Pasien yang pasien obesitas. yang lebih Lebih. obes ya. Yang obes. Itu coba aja di kan maksimal gitu ya, di buka maksimal ininya. Ya, sepanjang ininya bisa merekat gitu ya. Yang logamnya ini bisa nempel di bagian ini. Enggak masalah ya, di bagian kulitnya pasien enggak masalah. Enggak harus dia ini banget ya. Kalau ini kan kayak masuk banget gitu ya. Nggak harus seperti itu. Asalkan semua logonya nempel. Kami nempel di kulitnya pasiennya. Terus ini Sekarang Dada. memasang pada bagian dada. Mundur-mundur dulu. pakai itu loh lupa kapan. Gila. Kita terus bundur-bundur. pakai Iya, ya kayak mang dibersihin nih. gawe alkohol. Iya, Udah kayak mang. siap untuk ini ya. Napa, Bu? Udah bersiap untuk nanti ya. Iya, Bu. Balak-balik nih. Kayaknya mau masuk Senin ini agak berat gitu.
Jadi di area sini tengah, sternum ya, di area dadanya. Suka loh cewek kan ini ada payudara. Iya, berarti nanti dia agak dinaikkan dulu. Dinaikkan di bawah. Di apa namanya? Di payudaranya ini ya. Jadi benar-benar dia harus di ICS berapa? Kalau payudara CS 5. 5. Wah, karo aku Ada 5. Bukan payudara 5 ya. maksudnya CS Ya. Bagian dada. Sternum. Sudah. Kapas kamu minimalis sekali ya. Iya. Seret gini lah. apa sih? Ya. Perasaan mang jeje coba sentek kayak gini. Ya wes ngene lah. Di ruangan jangan kayak gitu Iya. ya. Boten. Iya. Gak kemprohan itu. Oke, kita ke V1 tempatnya di mana? V1 Intrakosta. di Sisi kanan sternum. Oke, arah sternal. Jadi pinggirnya sternum ya. Sebelah kanan. Kanan. Coba cari, jangan lupa nanti dibersihkan juga ya. Biasanya ini yang Pak dibersihkan karena ini bekasnya gel ya. Jadi sehabis ke pasien itu harus dibersihkan gelnya. Kalau enggak nanti ya kayak gini, ngerak kan ya dia. Ya, pasang. Kasih gel dulu biar dia melekat. Aduh ya Allah. P1. Tulisannya P1 nya. P1 mah kuning deh. Ini dia itu. Merah. Oh, V1 itu merah. Yang dikasih gel ini ya, guys. Dadanya pasien. Yang mau beli. Jadi cari dulu ICS 4 ya. Apa? Cari ICS 4. Kayak kemana? Enggak ada kasih. Oh, ada ini. Ada ini. Ya. Cari ICS 4. Biasanya pakai alkohol. Kayak dulu ICS 4 baru dikasih gelnya ya. Dia tak coba. Arah sternal, pinggirnya sternum ya. Jadi nggak boleh terlalu ke kanan juga. Kenapa sih tempat itu yang kita pasang elektrodanya? Karena berdekatan Bagian jantung. Hah? Di situ anatomi jantungnya ya. Pinggirnya ya, pinggirnya. Jadi diraba sternumnya ya. Itu punya sternum nggak ya? Punya ya, punya. Jadi yang bagian pinggirnya sternum. Coba cari ICS 4. ayo. Hijau. Satu aja, kamu nyari ICS-nya yang kanan aja dulu. Empat. Oke, tambah, ayo tambahkan kasih gelnya, rekatkan. Dan banyak-banyak ya, langsung ditutup aja satu gitu, terus ditempelin langsung. Ada tulisannya kalau nggak hafal. Dipencet dulu ya. Kamu mencetnya gini ya. Kalau gini nanti boleh gini tapi jangan di tempatnya jangan di dadanya pasien. Ya boleh gini tapi jangan di dadanya. Kalau gini kamu dari pasien itu nekan nanti. Iya, kalau di ininya pasien. Begini ya, tapi jangan di dadanya pasien. Ya wes lah. Anggap aja nempel. Oke, terus C2. Ya, C2 merah kuning. di mana C2? ICS 4 sebelah kiri. Oke, parasternal ya, pinggirnya sternum. Jangan di sternumnya juga jangan terlalu menengah ke kiri. Terus setelah V2 kita pasangan antara V4 dulu ya. Oke,
P4 letaknya di mana? ICS 5 sebelah kiri. Di tengahnya apa? Puting ya. Oke. Mana ICS 5? ICS 5. Iya, ICS 5. Mid clavicula ya. Mid clavicle. Mid clavicula ICS 5. Jadi biasanya kalau ini apa kita lihat putingnya pasien gitu ya. Itu ICS 5. Ya kalau ini payudara berarti ini harus dinaikkan. Kan biasanya tuh payudara itu kan ke bawah ya, tapi di bawahnya itu masih ada ruangnya yang atas. Jadi kok masang buat cewek ya. Makanya enak masang buat cowok. Nanti coba aja bapak-bapak yang ada di sana ya. Siapa tahu nanti ada bapak-bapak pengen nikah tuh Kan ada P3 dari mana? Tengah-tengah antara F2 sama F ICS berapa? 4 dan 5 ya. ICS 5. Semuanya itu berada di ICS 5 setelah P2 ya. Terus ketiganya Di tengah-tengah antara F2 sama tapi dia F4. tetap ICS 5. ICS 5 tetap sama. Ini harusnya agak naik ya ini ya. Oh iya. Harusnya agak naik ya. Iya. Karena di sini aja ICS 4 ya kan ya. Berarti ICS 5-nya ya paling sekitaran sini ya. kurang dhuwur. Atasnya. Karena ya nanti coba cari phantom cowok ya yang untuk praktek. Oke. Ini mas anggap Wis Tapi kono nanti kalau cewek masangnya jangan gitu ya. Masangnya di bawahnya payudara. ini di atas gitu. Ya, anggap aja. Nanti cari yang cowok. Oke. Karena nanti di situ kan tumpukan lemaknya itu ya, lemak payudara itu juga nanti akan mempengaruhi kan kekebalannya. Sing D4 Dek. Antara DICS 5 Antara F2 2 sama 4, tapi tetap di ICS 5 dia. Oh iya. Iya aja dipasang di sebelah. Makanya gitu aja, tapi jangan di pasiennya. Oke. Terus habis 4 kemana kita? kelima 5 ya. 5 di mana? di samping sini ICS 5 mana? yang sisi Anterior axilla. Kalau 6 mid ya, medium ya, axilla. Anterior itu. Mas Are. Pindah. Itu bantuan. Tahu tadi kok kita harus pindah. Oh cepat. Kena ada sih. Tahu deh. Yang utamanya nanti masang ini ya. Sebenarnya kalau diingat kan gampang ya. Gitu. Dihafal ya tempat-tempatnya. Nanti kalau kalian melakukan EKG di rumah sakit ya, itu hasilnya pasien bisa di copy ya dengan persetujuannya, dengan persetujuan ruangan. Nanti bisa di ini dibuat terjemahan hasilnya. Ini ya, silah. Di situ. Ini juga jangan terlalu lama karena kalau terlalu lama dia akan rawan lepas ya. Iki ndak kok ndang sorotan dah. Apa tuh? Kena anu tuh. Gendene sorotan. Iya wis. Wes. Ya gitu. Kalau sudah Din, gocek itu. selesai kita harus menjauh dari pasiennya ya. Biar nanti hasilnya valid ya, nggak apa namanya nggak kena aktivitas kelistrikan dari kita juga ya. Terus baru itu di Menghidupkan.
Terus kita bisa lihat nanti rekamannya di sini ya, PQRST-nya ya, konteks PQRST-nya di sini. Nanti kita tinggal milih sesuai permintaan apakah kita mencetak lengkap semuanya ya, dari AVL ya, AVR, kemudian AVF, V1 sampai V6 ya, ataukah yang diminta hanya V1 sampai V6 aja. Sesuai permintaan kita bisa pindahkan pakai ini ya, nanti nya gitu. Oke, kalau sudah selesai, dihidupkan. Pasnya ada aturannya nggak Umi? enggak ada. Matikan dulu ya. Terus habis itu nanti dilepas pelan-pelan ya, karena biasanya juga ada ini, ada apa namanya, alat ini, alat kudanya itu yang dia ini banget apa namanya, narik kulit sekali ya. Kalau dia bagus biasanya seperti itu ya. Kalau kita ngelepasnya terlalu ekstrim nanti yo akan iritasi juga Langsung gitu. ya. Yo dipencet dulu pencet dulu, jangan mbok jabut ya. Ini bisa dipencet dulu ya, nanti kan dia keluar, tapi jangan ditekan ke dadanya pasiennya. Siapkan tisunya, kamu ngelepas terus habis itu sama dilap tisu. Ya. Tisu. Tak suwekne. Tisunya. Enggak ada cowok sendiri ya. Kok duduk Itu cewek juga yang gitu ya. Iya, kepalanya aja. apa sih? Motor itu Bisa nempel. Mbak perawannya lemah lembut sekali ya. Kalian sudah belajar perawatan tracheostomi? Nebul? Suction? belum Bu. Itu masuk materinya siapa ya? Harusnya KMB 2 kan ini kan ya? KMB 2 sudah kan? Sudah Bu, KMB 2 semester 3. Matkulnya. KMB 1 itu semester 3. KMB 2 2 ya? semester 4. Semester 4 Mas. Semester 4 KMB 2 harusnya. Semester 4 Bu. Perawatan tracheostomi ada yang buat EPS enggak? EPS KMB. Gak ada tuh, tapi ada kayak Di WP. aku Perawatan tracheostomi. Jangan lupa ya, kalau sudah ditutup ya. Ini biasanya kan dilakukan di UGD ya. Di UGD itu kan tempatnya pasien masuk keluar kan pasti pasien kami. Jadi melakukannya yo privasi pasien harus dijaga. Siapa? Tracheostomi sudah dicek. Ada RPS-nya. RPS apa? Kalau kalian merasa belum dapat ya sesuai RPS